Halo kawan mesin, minasan konnichiwa. Saya Jo Fikri Ahmad. JDM Talk kali ini sangat spesial karena bukan hanya di Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2021, tapi juga mobil yang dibahas yaitu Toyota GR Yaris. Akhir-akhir ini GR Yaris lagi viral karena dibeli oleh 4 YouTuber ternama yaitu Fitra Eri, Omobi atau Motomobi, Ridwan Hanif, dan Arif Muhammad, dan kabarnya masing-masing YouTuber udah terima unit dari dealernya masing-masing. Tapi ada beberapa hal keren yang ada di GR Yaris ini, dan kalian penasaran kan? Ikutin terus video ini. Jadi GR Yaris ini adalah sport hatchback 3 pintu dengan sejumlah teknologi yang diterapin dari pengalaman Toyota ketika berpartisipasi di ajang World Rally Championship atau WRC. Jadi singkatnya GR Yaris ini adalah mobil rally yang legal dipakai di jalan raya. Tapi kalau saya pribadi ngelihat GR Yaris ini ada beberapa konsep old school yang diterapin ke zaman sekarang dan hasilnya itu keren banget. Pertama dari GR Yaris ya dari namanya kan udah kelihatan ya, GR Yaris. Jadi mobil sport hatchback 3 pintu yang bawa nama mobil compactnya Toyota yaitu Toyota Yaris, tapi Yaris yang dimaksud itu adalah Yaris yang dijual di Jepang sama di Eropa. Dan itu udah kelihatan dari lampu depan sama lampu belakang dan garnish di pintu belakangnya. Dan wajar karena namanya juga Yaris ya, paling tidak harus mencirikan bahwa ini Yaris gitu. Mau dibuat sport hatchback, mau dibuat SUV atau apa, setidaknya mesti ada yang mencirikan bahwa ini GR Yaris. Tapi ini bukan Yaris yang dimodif ya, tapi Yaris yang di reverse engineering. Reverse engineering itu bahasa gampangnya ya kayak dibuat ulang lah gitu. Dibuat ulang dengan beberapa teknologi yang tadi saya sebutin, yaitu teknologi rally dari mesin, transmisi, LSD, dan juga tuning kaki-kaki. Dan juga bodinya pun dibuat jadi 3 pintu. Ya memang kalau reverse engineering ini bisa dibilang hal baru ya. Tapi untuk bodi 3 pintunya ini di awal tahun 90-an tuh setidaknya ada 2 merek Jepang yang ikut WRC pakai hatchback 3 pintu, dan dia juga 4-wheel drive. Dan itulah makanya saya menganggap GR Yaris ini dari segi hatchback 3 pintunya itu mengusung konsep yang old school. Meskipun old school tapi itu cool. Dan gak banyak loh manufaktur atau pabrikan otomotif dunia yang bikin sport hatchback 3 pintu. Udah gak banyak. Dan itu yang menegaskan kenapa hatchback 3 pintu ini konsepnya old school tapi tetap cool. Dan juga untuk sistem 4-wheel drive-nya Toyota namanya GR4 yang terinspirasi dari Toyota Celica GT4 ya. Dan GT4 ini sistem all-wheel drive yang berteknologi ya. Cuman Toyota rename jadi GR4.
Dan Yaris ini unitnya 25.000 unit untuk seluruh dunia. Yang menurut saya ini juga bisa dibilang konsep yang old school juga, tapi masih keren sampai sekarang. Dan Toyota tuh kalau saya perhatiin kayak dipas-pasin gitu. Tapi itu yang bikin GR Yaris ini jadi mobil yang spesial gitu, dan gak banyak manufaktur atau pabrikan yang bikin mobil dengan konsep seperti ini. Dan kita tahu bahwa untuk mobil high performance ini pasarnya agak mengkerucut. Dan di Jepang itu GR Yaris ada 4 tipe ya, ada RZ High Performance seperti yang kalian lihat ini, cuman ini udah full option ya, ada lip, ada stiker, ini udah full option. Dan yang di Indonesia dari segi eksterior itu dia setara dengan tipe RZ Performance, dia peleknya juga ada BBS. Kemudian ada tipe RZ, dia peleknya beda, ketimbang BBS dia pakai pelek NK. Ada tipe RS. RS itu cuma bodinya doang yang hatchback 3 pintu, tapi mesinnya dia nggak 1600 cc turbo kayak GR Yaris yang masuk Indonesia. Dan ada juga tipe RC. RC ini yang semi balap. RC ini yang dari namanya sih memang terinspirasi Celica juga ya, Celica GT4 RC, dan ini juga menambah kesan old school tapi cool ya. Dan varian RC pada GR Yaris ini yang semi balap, dia begitu banyak fitur-fitur yang dikurangin supaya gampang dimodifikasi. Oke, kita udah selesai bahas eksterior, terus kita akan berlanjut ke interior. Yuk. Oke, sekarang saya udah berada di interiornya GR Yaris, dan ini beberapa panelnya ini karena full option ya, jadi standarnya tuh nggak ada panel karbon kayak gini, sama di karpetnya juga nggak ada tulisan GR kayak gini ya. Pertama saya lihat interior GR Yaris, dashboardnya ya kayak apa, Yaris yang biasanya ya, bentuknya juga sama, dan dia lebih sederhana dari Yaris yang jadi acuannya. Dan sederhana itu kelihatan dari panel instrumen ya, karena kalau Yaris biasa panel instrumennya itu dia lebih berbentuk. Di sini ada bulat, di sini ada lingkaran juga, terus di tengahnya ada layar MID. Tapi kalau GR Yaris ini cuman dial, jarum, layar MID, udah. Ya wajar dashboardnya nggak kelihatan kayak mobil sport yang gimana, karena ya biar gimana pun juga ini kan Yaris ya, jadi harus ada yang mencirikan bahwa ini tuh Yaris gitu. Tadi udah saya sebut lampu depan, lampu belakang, garnish belakang, dan juga dashboardnya ini ya kebetulan aja sekarang tuh lagi zamannya interior simple lah, bahkan sports car pun interiornya juga simple. Dan juga kalau di zaman itu kan dashboard itu ya bisa nomor sekian lah, yang penting rasa berkendaranya. Dan untuk menunjang rasa berkendara ketika dikendarain secara agresif, paling tidak dari setir, terus pedal, dan juga jok ini materialnya campur ya, ada material kulit sama suede ya, material kombinasi. Saya kira itu aja juga udah cukup. Dan yang gak kalah penting ini nih, transmisi manual. Kalau di zaman itu ya memang nggak ada matic ya, kayak hatchback 3 pintu 4-wheel drive, adanya manual. Tapi manual itu poinnya adalah emosi berkendara, karena kalau performa mungkin kalah lah sama DCT atau bahkan matic biasa, tapi rasa berkendaranya ini yang sampai sekarang kenapa manual itu masih diminatin. Karena, dan ini bener deh, ketika misalnya kita ingin berakselerasi gigi 1, gigi 2, gigi 3, terus kita heel and two begini, atau mungkin gigi 1, jadi benar-benar bisa menyalurkan emosi berkendara dengan transmisi manual ini. Di Jepang memang ada GR Yaris yang transmisinya otomatis, tapi mesinnya dia nggak turbo, tenaganya jauh lebih kecil, dan itu pun transmisinya bukan matic biasa atau dual clutch, tapi CVT. Nah, sementara di Indonesia cuman ada mesin 1600 cc turbo dan transmisinya cuman ada manual.
Dan juga untuk layar head unit, kalau untuk versi Jepang ini bentuknya beda ya, dia lebih gede. Bahkan ini layar head unitnya ini berbeda dengan yang ditunjukin di website resmi Toyota Astra Motor. Jujur saya agak nggak ngerti ya, ini kenapa head unitnya begini gitu loh. Padahal mobilnya tuh mahal, ada 800 juta, bahkan ada yang jual 1 miliar. Kenapa head unitnya apa ya? Kalau dari segi tampilan mungkin agak kurang gimana gitu. Dan juga audionya saya kira standarnya, sementara kalau versi Jepang itu untuk tipe paling tinggi dia audionya udah JBL. Nah ini mungkin buat orang awam mungkin bisa bertanya-tanya ya, mobil seharga ini kok audionya biasa aja, bahkan nggak JBL. Sementara Camry yang harganya lebih murah audionya JBL gitu. Tapi ya, atau kalau audionya misalnya udah premium sound pun ya, kalau di mata orang audio sih ujung-ujungnya bakal diganti. Sementara untuk yang enthusiast performance audio itu ya bisa nomor berapa lah. Cuman buat orang awam kan ya mungkin berpikiran Yaris harganya segini, head unitnya kok begini, terus audionya juga ya. Tapi tetap ini secara keseluruhan masih oke kok, masih keren kok. Dan jujur interior saya ya masih suka lah, meskipun kalau untuk keluaran dealer resmi ya head unitnya dong yang agak gimana gitu. Oke. Sekarang karena ya GR Yaris ini kapasitasnya 4 penumpang, gimana kalau saya duduk di jok belakang? Yuk, oke. Sekarang saya ada di jok belakangnya GR Yaris ya. Legroom cukup lega kalau joknya agak maju dengan posisi seperti ini. Cuma headroomnya sangat kecil, kira-kira sejengkal begini. Sementara saya tingginya sekitar 180 cm. Dan ya wajar aja, karena ini jok saya kira lebih pas untuk orang yang tingginya nggak sampai 170, atau mungkin untuk anak-anak. Oke, sekarang saya akan keluar dari jok belakang. Selesai bahas interior, sekarang kita akan ke mesinnya. Jadi ini mesin GR Yaris ya. Jadi dia cuma 1600 cc. Dia turbo. Kalau merujuk ke spek Jepang, dia tenaganya itu 272 PS. Dengan mesin 1600 cc ini, tenaganya bisa 272 PS, itu luar biasa ya. Mesin sekecil ini tapi tenaganya gede banget. Ini sungguh merupakan hal yang luar biasa. Mesin kecil tenaganya gede banget. Di Jepang memang ada yang 1500 cc tapi tenaganya jauh lebih kecil, yaitu 120 PS, dan cc-nya juga lebih kecil, yaitu 1500 cc, tapi tetap dia 3 silinder. Ini mobil yang luar biasa ya. cc kecil tapi dengan turbo tenaganya bisa lebih gede dari cc-nya. Oke, kesimpulannya GR Yaris ini sport hatchback 3 pintu yang dia ada konsep old school, tapi secara keseluruhan dia sangat cool, sangat keren. Dan sebelum saya menutup JDM Top Car ini, saya mau mengucapkan selamat kepada orang yang telah mendapatkan unit GR Yaris ini, karena Toyota Astra Motor hanya menyediakan 126 unit, dan itu pun diundi. Artinya punya uang yang cukup buat beli GR Yaris pun belum tentu dia bisa dapat, karena dia harus diundi, dan setelah terpilih barulah dia buat surat pemesanan kendaraan atau SPK. Nah, buat yang beruntung, sekali lagi saya mengucapkan selamat menikmati GR Yaris, semoga berkah, semoga bermanfaat. Dan dari sini juga saya berpesan kepada PT Toyota Astra Motor agar dirilis juga Yaris biasanya, tapi modelnya kayak yang di Jepang sama di Eropa. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa di klik like, subscribe channel YouTube-nya stonermachine.com. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar, atau ada
komentar atau apapun itu tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa di follow juga akun Instagramnya soundmachine.com, di like juga akun fanpage di Facebooknya soundmachine.com, dan jangan lupa di like akun J Autotaku, di follow juga akun Instagramnya J Autotaku untuk informasi seputar otomotif Jepang yang lebih komprehensif. Karena J Autotaku Kurumawa Tanoshi Karisvan. Oke, saya Jofri Ahmad. Terima kasih sudah nonton. Arigatou gozaimasu.